Mungkin masih menjadi tanda tanya apa tuh pohon katuk itu. Iya, Pasti saya juga baru lihat yang namanya katuk. Iya. Ide ini digodok di atas ranjang ini. Iya. Aduh, Iya, luar biasa. Apalagi berhubungan dengan ASI. Iya, pas keluar nanti namanya juga peduli kasih. Iya, dari keluar namanya peduli kasih. Kembali kita jumpa di channel podcast kita, Bicara Baik. Tentunya di podcast kita ini teman-teman lebih bisa dapat informasi yang terbaik, edukasi dan kebaikan-kebaikan tentunya untuk kita semua dan terkhusus masyarakat Kabupaten Bantaeng. Dan teman-teman, saya hari ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh seseorang yang tahun ini kembali berkompetisi di acara inovasi tahun 2022 berkaitan dengan program inovasinya yang namanya Peduli Kasih, ya. Selamat malam Pak Samsudin. Ya, selamat malam. Selamat malam, ya. Jadi panggil Pak ini atau apa, kakak atau saudara panggil ya? Kakak saja kalau panggil Pak ketuaan. Iya. Namanya sudah ketuaan tapi jiwanya masih muda. Alhamdulillah. Kentara dari inovasi ya. Iya, berhubungan dengan ASI. Iya. Pak Samsul ini kita tugas di Puskesmas Loka. Iya, sudah tugas di Puskesmas. Berapa lama di Puskesmas Loka? Jadi saya sebelumnya bertugas sebagai Nusantara Sehat di luar Kabupaten Bantaeng. Jadi saya baru kembali bergabung di Puskesmas Loka pada tahun 2020. 2020 ya. Ini inovasi memang dari awal kok bisa bikin inovasi seperti ini begitu? Ya, jadi apa bisa ide-ide ini kenapa bisa, apakah minta maaf ini apakah bukan dari contoh dari waktu tak ikuti program itu Nusantara Sehat atau bagaimana? Jadi sebenarnya idenya ini sudah muncul dari pada saat penugasan, tapi berhubung karena pada saat itu pandemi. Iya. Jadi kami dibatasi waktu, kemudian sudah harus kembali ke Kabupaten Bantaeng. Jadi ceritanya ini adalah pilot project saya yang rencananya saya mau lakukan di luar, tapi ini masih rahasia dan tidak pernah saya ceritakan ke orang begitu. Jadi saya beserta dengan istri saya yang kebetulan dia adalah programmer gizi di Puskesmas Loka. Sedikit bercerita, pada saat itu dia menemui masalah bahwa angka stunting di Kabupaten Bantaeng, terutama di wilayah Puskesmas Loka masih sangat tinggi. Dari situlah muncul sebuah ide bagaimana cara kira-kira untuk menurunkan angka stunting tersebut. Jadi kami berdua kemudian punya gagasan yang namanya Kampung ASI. Iya, Kampung ASI. Jadi Kampung ASI itu singkatan dari kasih itu, kasih Kampung ASI. Iya, jadi ide itu lahir di dalamnya ada kelompok peduli ASI. Ya, kemudian ada lagi yang lebih aneh lagi, mungkin apa itu namanya? Ya, jadi kami melibatkan sebuah tanaman. Jadi tanaman itu namanya katuk. Katuk. Iya, katuk. Jadi mungkin masih menjadi tanda tanya apa tuh pohon katuk itu. Iya, Pasti saya juga baru lihat yang namanya katuk. Iya, jadi sebagian masyarakat belum paham dan belum mengetahui apa manfaatnya itu daun katuk. Jadi dari situ kami mengambil suatu kesimpulan bahwa kayaknya ini cocok untuk dijadikan sebuah inovasi. Ya, jadi terkadang hal-hal yang sederhana itu bisa mendatangkan manfaat. Luar biasa. Ya, jadi ini pemikiran ini memang suami istri kepikiran begitu? Iya. Jadi ide ini digodok di atas ranjang ini.
Aduh, iya luar biasa. Apalagi berhubungan dengan ASI. Iya, pas keluar anak namanya juga peduli kasih. Iya, dari keluar namanya peduli kasih. Tapi pada saat itu ya tidak sementara ASI. Iya. Enggak mau tadi ya. Iya. Kayak begitu tapi senar pemikiran tuh. Iya betul. Jadi terkadang apa yang kita lakukan itu muncul sebuah inspirasi. Iya. Jadi bagus juga kita nih jodoh ya. Jadi suami istri kita memang mengembangkan ide yang bagus untuk di lingkungan tak. Tapi maksudku siapa ambil kini bahwasanya coba deh bikin ide. Kemudian ini tadi katuk tuh apa kita bilang tanamannya Iya, tanaman maksudku katuk. Ini katuk kalau saya baru pikir dengar itu tanaman katuk. Iya. Jadi sebenarnya ini tanaman katut, tanaman orang Bantaing bilang apa? Iya. Kalau orang Bantaing bilang daun purusang. Daun purusang. Iya, daun purusang. Kemudian ada juga yang bilang kelorok borong. Kelorok borong. Iya. Tapi memang ini untuk obat atau dimakan atau memang? Iya. Jadi sebenarnya ini sudah sangat lama ini ide muncul. Jadi pada saat anak pertama saya lahir, kebetulan ibunya kurang asinya, kemudian saya selalu ke apotik untuk membeli ada namanya lancar asi. Iya. Pompa. Bukan, ada memang lancar asi yang jadi ekstraknya itu daun katuk. Saya baca kenapa bahannya ini kan ada di lingkungan sekitar kita. Iya, betul. Iya, jadi daripada membeli di apotik mahal, kemudian sudah diolah, saya yakin bahwa kandungannya sudah berkurang. Kenapa kita tidak mencoba untuk menghadirkan di lingkungan sekitar kita, misalkan ditanam di pekarangan rumah, jadi lebih gampang, lebih fresh, lebih menghemat tenaga, hemat uang, begitu. Jadi kantong kami juga para bapak-bapak bisa menghemat seperti itu. Maksudku awal muncul tadi maksudnya ada tanaman di sini dekat rumah yang maksudku itu satu pohon judul kita temukan atau langsung banyak atau misalnya kita lihat di desa lain atau memang di kampung atau bagaimana itu? Iya, jadi saya ceritakan sedikit. Awalnya itu adalah sebuah kebiasaan dari keluarga saya. Kebetulan barangkali saya ini mantang dulu waktu kecil juga barangkali mama memberikan itu daun purusang. Iya. Jadi kebetulan banyak di kebun, tapi saya bertanya bilang kepada orang tua bilang apa ini fungsinya ini dulu awal-awal bilang dibilang ini bagus untuk memperlancar ASI. Ya jadi setelah saya searching kita minum lancar Yesita. Tidak, karena kebetulan ASI saya belum tumbuh. Saya kira kita minum jadi tidak, masih di bawah umur, jadi belum tumbuh. Jadi kita tanya terus manfaatnya itu kan jadi setelah memperlancar ASI. Saya bertanya kepada orang tua, katanya bagus, tapi ada lagi mitos lain yang mengatakan bahwa ini daun purusang ini bisa ceritanya apa itu? Masyarakat bilang dia bisa mengusir setan katanya. Jadi memang kulturnya, budayanya kami itu tidak lepas dari kepercayaan. Betul. Jadi itu kemudian ini ide tak dikembangkan di tahun berapa? Kemudian apa responnya teman-teman di puskesmas? Jadi awal terbentuknya ini apa yang kita lakukan itu pasti pro kontra. Ada yang setuju, kemudian ada yang tidak. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan, memberikan pemahaman bahwa seperti ini alurnya. Kemudian oleh Kepala Puskesmas Loka dibuatlah tim. Dia mengapresiasi ide saya. Kemudian dibuatlah tim, program-program apa saja yang terlibat di dalamnya, termasuk KIA, program gizi, jadi kami kerja tim untuk melakukan itu. Tapi itu memang ada kejadian memang di wilayah Puskesmas Loka bahwasanya memang untuk tingkatan ASI ini agak menurun atau angka stunting misalnya, memang ada kejadiannya atau tiba-tiba ini dia tak muncul? Jadi suatu inovasi lahir dari permasalahan yang ada.
Jadi bagaimana kami mengembangkan suatu inovasi tentunya harus relevan. Ya. Jadi memang angka stunting di wilayah puskesmas Loka memang cukup tinggi dibandingkan dengan puskesmas-puskesmas lainnya. Jadi sederhana saja barangkali bahwa dan realistik. Kami tidak mau melakukan sesuatu yang kami tidak mampu. Iya. Jadi kenapa menghadirkan Katuk? Jadi dari segi biaya sangat murah. Iya. Jadi kami butuh support, butuh bimbingan. Alhamdulillah kami difasilitasi untuk itu. Iya. Itu awal ide itu misalnya kita dapat begini, misalnya daun purus yang didapat dari daun Katuk, terus yang menentukan kadarnya ini sekian, apakah memang cocok yang tim itu ada di memang atau bagaimana? Jadi awalnya pada saat itu tentunya kami tidak mau melakukan sesuatu tanpa dasar. Ya, jadi di antara semua tanaman yang kami anggap bahwa kandungan paling tinggi dibandingkan sayuran-sayuran yang lainnya, karena daun katuk mengandung ada namanya polifenol kalau tidak salah. Iya, salah satu kandungannya itu untuk menstimulus hormon prolaktin dan oksitosin untuk memperlancar ASI. Ya, dari situlah kami berusaha mengembangkan itu untuk menjadi sebuah inovasi. Baik, itu inovasi yang peduli kasih. Jadi ketika cukup nih memadai ini di puskesmas, terus ketika kita sama teman-teman di puskesmas mau alurkan ke masyarakat, apakah masyarakat respon baik atau apa sih itu begitu maksudnya sia-sia aja aku. Biasa kan ada respon begitu juga di masyarakat. Betul sekali. Bagaimana itu? Jadi awalnya kami sudah melakukan survei, survei kecil-kecilan lah. Kami menanyakan ke ibu apa kendalanya pada saat tidak memberikan ASI. Jadi salah satu ibu yang kami tanya itu dia mengatakan bahwa tidak ada ASIku. Iya. Jadi dari situlah kami menanyakan, kami memberikan edukasi sedikit bahwa dan mengenalkan daun katuk. Bahwa apakah ibu mengenal daun katuk ini orang Purusang? Dia kenal, tapi dia tidak tahu manfaatnya. Iya. Jadi tuh, ketika kita sudah sampaikan, responnya baik ibu. Iya. Jadi responnya baik. Dia mengatakan bahwa ternyata sangat besar sekali manfaatnya. Setelah kami berikan penjelasan, selama ini dia tidak tahu katanya, dan hanya tumbuh liar di sekitar rumahnya atau di kebun, tapi dia tidak tahu bahwa ini bisa untuk memperlancar ASI. Jadi setelah ada mini daun katuk, daun purusang, sosialisasi tak ke masyarakat, apakah dikembangkan lagi untuk menjadi toga tanaman obat keluarga ataukah tetap dibiarkan di kebun saja? Atau khusus misalnya kan biasa di puskesmas begitu bikin kita tanaman obat sendiri, tanaman obat keluarga ya? Iya betul. Jadi saat ini kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian, kemudian melakukan pembibitan yang salah satu di dalamnya itu kami rencana itu sudah berlangsung. Iya, jadi kami membagikan satu pohon katuk untuk satu ibu hamil. Iya, jadi harapan kami kenapa diberikan pada saat awal-awal terdeteksi kehamilannya, harapannya dari bibit kemudian pada saat menjelang melahirkan tanaman itu sudah bisa dimanfaatkan. Jadi memang ada juga kerjasama sama Dinas Pertanian. Iya, jadi alhamdulillah respon pertanian sangat bagus. Dia mengapresiasi bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dikembangkan ke depan. Tapi maksudku ini kan kalau dipikir tuh kan ini kan kerjaannya Dinas Pertanian. Di sana tuh dapat ilmunya ini. Ini kayak tidak ada maksudnya bahasa-bahasa begitu di masyarakat apakah di lingkungan atau kayak. Jadi
alhamdulillah tidak ada bahasa seperti itu. Kebetulan karena Loka, ya daerah Ulu Ere itu adalah sebagian besar adalah petani. Iya, jadi saya rasa terkait cara bercocok tanam, berbagai jenis tanaman itu kami sudah paham begitu. Iya. Kira-kira untuk dalam membuat ide ini ketika inovasi tak mulai naik, ada suka dukanya, maksudnya ketika ada tuh ini hendak mendukung misalnya, ada tuh ini masyarakat hendak motor ditanami rumahnya, ternyata rumahnya rumah batu gitu. Iya. Jadi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Ya, jadi salah satu faktor penentunya itu adalah lintas sektornya. Kami melibatkan kepala desa. Ya, saya yakin masyarakat akan sangat mendengar kepada pemerintahnya. Jadi pada saat kami penyuluhan, memberikan edukasi kepada masyarakat, kami tidak sendiri. Jadi kami kerjasama lintas sektor untuk memberikan penyuluhan ASI, kemudian memberikan penjelasan apa manfaat dari pohon katut tersebut. Ya itu. Tapi kalau waktu itu sosialisasi di masyarakat itu cerita, apakah kita sendiri dapat gini deh? Tidak. Dilupakan mistrita? Tidak pernah lupakan saya istri. Iya. Bagus kalau begitu. Iya. Jadi sampai terpengaruh karena ASI itu. Jadi karena selalu jadi kasih ASI, jadi selalu jadi luar biasa. Tapi responnya ini desa-desa yang kita sosialisasikan, bagaimana masyarakat di sana? Iya. Jadi untuk saat ini di antara 6 desa di Kecamatan Ulu Ere, kami baru prioritaskan 1 desa. Jadi rencananya ke depan, insya Allah kita lihat progresnya untuk 1 desa ini, kami akan kembangkan ke desa-desa yang lain. Iya, jadi ada wacana kami untuk launching di tingkat kecamatan. Iya, seperti itu. Bagus kalau begitu. Iya, jadi kita perluas jangkauannya, tidak hanya di desa, 1 desa, tapi bagaimana supaya manfaat dari daun katut ini bisa dinikmati oleh semua warga yang ada di Kecamatan Ulu Ere. Emang semua tahu, siapa tahu ada warga yang lancar rasinya. Iya, jadi sebenarnya ini daun. Iya, sebenarnya ini daun tidak mesti ibu menyusui yang makan. Bapak-bapak juga bisa, siapa tahu menambah stamina. Iya. Nanti kasih lemah ya pohon apa? Nanti saya. Iya, tapi jangan dulu kita karena kita belum Tapi persiapan toh. Boleh. Memang stamina. Iya, boleh. Kita ukur. Karena itu kan ide juga. Betul sekali, betul. Tapi maksudnya gini, ketika ide tak ini atau gagasan tak begitu, kita full up di teman-teman puskesmas ini kan banyak sebenarnya sebenarnya yang bertabrakan dengan SDM lain. Contoh misalnya di kebidanan. Apakah teman-teman di kebidanan, di contohlah tadi pertanian merespon bentonji dengan baik, atau misalnya zaman-zaman isengin jo. Maksudnya ada ke begitu gitu. Alhamdulillah responnya sangat bagus. Jadi tidak ada perkataan yang mengatakan seperti itu. Entah kalau di belakangku, tapi kalau di depan dia siapa tahu mau berani kalau di depan. Seperti baik-baik di depan. Tapi yang bagus kalau cerita belakang orang. Iya, Pak. Mak gosip. Terus pernah kita harapan ini kan berdua sama istri ini tuh. Ada harapan ini bahwasanya bisa sampai inovasi itu lolos sampai kompetisi. Iya. Jadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa kalau melakukan sesuatu jangan atas dasar mau diberi nilai. Jadi saya mengatakan bahwa tidak untuk sebuah reward. Jadi saya mengatakan itu. Jadi betul-betul apa yang kami lakukan semoga bernilai kebaikan. Seperti judul bicara baik. Jadi tentunya kami berharap apa yang kami lakukan itu mendatangkan kebaikan. Intinya berawal semuanya dari niat. Amal lebih niat. Itu. Jadi pas kita launching ini inovasi nah, harapan tak ke depannya, apakah misalnya ini harus dikembangkan terus
ya jangan sampai misalnya ada lagi muncul inovasi yang lain terkait dengan ASI atau bagaimana? Iya, jadi harapan kami semoga apa yang kami lakukan ini secara kontinu ke depan. Kalaupun nanti ada kompetitornya lagi yang lain terkait pengembangan yang berhubungan dengan ASI, ya tidak apa-apa kita kolaborasi. Betul. Ya, seperti itu. Dicari jalan baiknya. Ya, kan? dicari jalan baiknya. Tapi kendala ketika jalan mini inovasi, kemudian hal-hal yang buat tidak ada yang pernah buat down gitu. Iya. Lagi misalnya kita ini berkeluarga begitu, tapi cuman saya suka ini karena suami istri bagus support. Iya, jadi memang itu ya kita saling mendukung untuk melakukan sesuatu. Ya, saya katakan tadi bahwa apa yang kami lakukan itu pasti ada yang dukung, ada yang tidak. Tapi kami tidak patah semangat gara-gara perkataan yang tidak menyenangkan seperti itu. Jadi sampai saat ini di wilayah Puskesmas Loka dan dari Dinas Pertanian sudah ada berapa pohon? Ya, jadi karena katup ini baru kami berikan di tahun 2021 akhir. Jadi saat ini kurang lebih 5 pohon kita berikan ke ibu hamil. Ya, di satu desa tersebut. Itu sudah dimulai diterapkan? Iya, sudah mulai, tapi bibitnya sudah banyak dari pertanian. Ya, jadi saya juga ikut andil untuk membibit supaya nantinya ke depan pada saat ada terdeteksi warga kami yang hamil, ya langsung diberikan. Iya. Maksudnya ke jamnya pada saat hamil, pada saat tepas 9 minggu langsung. Iya, sebenarnya cocoknya begitu. Semua pasangan usia subur. Iya, tapi kalau jomblo tidak bisa diberikan. Aduh, iya. Lain ngasihnya dia. lain. Itu. Nah, ketika itu maksudnya harapan itu juga kan ke depannya semoga bermanfaat lah intinya. Iya. Tingkat stunting juga menurun. Iya, jadi tidak meningkat lagi apalagi terkhusus di wilayah Loka. Iya. Tapi saya juga penasaran ini tanaman ini apakah memang masuk tanaman liar atau jadi memang sengaja dilamung-lamung? Enggak lamung-lamung. Iya, jadi sampai saat ini waktu saya pertama kali ketemu dengan Balai Penyuluh Pertanian, dia mengatakan bahwa tanaman ini tidak ada khusus didatangkan ceritanya, beda dengan kayak kentang, karena itu memang dikembangkan di atas. Jadi katanya ini adalah tanaman pekarangan, jadi tetap kami kerjasama, dia juga mencari bibitnya, begitupun dengan saya. Kita juga cari bibitnya. Jadi saya juga ikut membantu untuk mencari bibit. Ya. Tapi ini usia pohon ini kira-kira untuk dapat diolah atau masa tumbuhnya kapan bagusnya? Ya, jadi misalkan jadi karena ini ibu hamil mau diberikan, jadi saya berikan gambaran bahwa pada saat trimester 1 atau terdeteksi hamil sudah bisa diberikan. Kemudian di trimester akhir sudah subur, dan harapan kami setelah bayinya lahir itu sudah bisa dimanfaatkan, ya sudah bisa diolah menjadi sayur. Jadi itu diolah apa daunnya? Kemudian bagaimana cara pengolahannya lah? Daunnya dimasak, dikeringkan atau dijemur? Jadi sangat sederhana sekali. Jadi daun yang masih hijau, jangan yang kering. Iya, jangan yang kering. Jadi dia dimasak sayur seperti biasa, dicampur dengan tanaman atau sayuran berwarna lainnya, misalkan. Oh, bisa jadi campurkan sama tanaman lain bisa. Bisa. Kayak kentang wortel kan bisa banyak. Iya, kalau biasanya juga itu orang gizi menyarankan kalau misalkan tanaman yang hijau. Misalnya kayak daun bayang kan biasanya dimasak dengan tanaman atau sayur yang berwarna lain supaya menurunkan zat purin. Apakah istilahnya itu zat purin yang ada di dalamnya. Jadi sama aja dengan sayur katut itu bisa dicampur dengan
apa namanya, wortel bisa, Wortel, iya, dan lain-lain sebagainya. Itu dimasak. Iya, dimasak. Bisa ikan sama nasi begitu? Iya, Nasi atau ketupat? Iya, boleh ya. Kalau hari Lebaran, Iya, bisa campur dengan ketupat. Baik. Oke, terima kasih Kak waktunya hari ini. Ya, kira-kira untuk closing statement pesan untuk masyarakat supaya bagaimana ini ASI-nya lancar terus. Pesan untuk ibu-ibu yang misalnya lagi hamil dan tipsnya untuk memperlancar ASI. Kira-kira apa? Iya. Baiklah, saya akan memberikan sedikit tips mengenai atau cara memperlancar ASI. Jadi pada saat ini kami dari Puskesmas Loka bekerja sama dengan Dinas Pertanian, kemudian pemerintah desa mengembangkan tanaman katuk. Jadi tanaman katuk ini banyak ditemui di sekitar kita, cuma karena kurang dipahami manfaatnya sehingga dianggap tanaman liar. Jadi salah satu manfaatnya adalah memperlancar ASI. Jadi kepada warga kami menghimbau, kami meminta bahwa mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap pemberian ASI eksklusif kepada bayi atau anak-anak kita yang ada di Kecamatan Uluere. Kemudian sebagai salah satu tujuannya adalah untuk mencegah anak-anak kita dari stunting. Mungkin aja itu. Ya. Terima kasih Kak atas waktunya hari ini. Luar biasa tentang inovasinya. Berkaitan masalah ASI dan orang bisa kepikiran bahwasanya ini daun pintu salah. Masuk ke daun kaktus Kak, apa lagi tadi? Ya cocok daun kaktus itu. Kaktus, ya. Ini bisa bermanfaat untuk memperlancar ASI. Kalau dipikir kira nggak penting di orang-orang biasa, ternyata bisa melahirkan ide-ide yang cemerlang dan tentunya menjadi kebaikan untuk semua ibu-ibu hamil, khusus yang ada di Bantaeng. Jadi cepat-cepat makin hamil. Iya. Tapi kalau makin hamil minta tolong harus ada suami dulu. Betul. Jadi itu Kak, intinya daun ini bisa digunakan oleh ibu hamil, bisa juga untuk bapak-bapak. Iya, bisa sebenarnya, tapi ada statement juga yang mengatakan bahwa tidak boleh bapak-bapak. Padahal itu keliru itu. Padahal sebenarnya bisa. Bisa. Tiga gunanya ini tadi dari segi pembicaraan tak bisa untuk mengusir setan. Iya, jadi bagi sebagian masyarakat dia percaya bahwa ini bisa mengusir setan. Jadi sekalian ada di halaman sekitar tak pengusir setan, bisa tahu untuk memperlancar ASI. Terima kasih Kak waktunya sekali lagi hari ini. Terima kasih atas inovasi dan ide-ide tak luar biasa. Salam sama ibu di rumah. Kembangkan terus ini inovasi tak dan jengki patah semangat. Ya. Baik. Terima kasih Kak. Ada penyampaian lagi? Kuulang lagi perkataanku tadi bahwa terkadang sesuatu yang bermanfaat itu datang dari hal-hal yang sederhana. Contohnya pohon katuk. Terima kasih. Itu. Intinya mulai dari kesederhanaan bisa menjadikan kebaikan untuk kita semua. Betul sekali. Terima kasih Kak atas waktunya sekali lagi. Sama-sama. Semoga idenya, inovasinya menjadi juara untuk kompetisi selanjutnya. Amin. Dan menjadi kebaikan buat kita semua dan teman-teman. Terima kasih sudah tetap di channel kita di Bicara Baik. Bicara Baik kita hari ini tentunya luar biasa berkaitan dengan ASI. Dan semoga teman-teman apa yang kita bicarakan berdua hari ini bermanfaat dan menjadi kebaikan serta edukasi yang baik untuk teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita di Bicara Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.